tunjukkan saya 1-2 hal di mana Sri Mulyani sukses. 1 variabel, 2 variabel aja. Sri Mulyani, Mari Pangestu, Miranda Gultom. Nah ini publik harus paham sejarah mereka. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awalil Rizky. Saya kedatangan 2 tamu istimewa yang sudah kondang ya. Ini seleb kalau orang 2 ini menurut saya kalau di kalangan ekonom sudah. Yang pertama Pak Antoni Budiawan. Selamat sore Pak Antoni. Selamat sore Pak Awalil. Terima kasih sudah datang ke kanal saya. Sama-sama. Yang kedua Pak Said Didu. Kalau ini kawan main saya sebenarnya, jadi kali ini saya mengundang dia sebagai narasumber karena di luaran beliau ini sudah suaranya, pendapatnya sangat banyak didengar. Konon tidak hanya oleh para pengkritik, yang dikritik mungkin kalau saya ngomong nggak didengerin, tapi kalau Pak Said itu yang ngomong didengerin. Nah karena itu saya mengajak pemirsa kita mendengarkan pendapat kedua ahli ini untuk topik yang yang untuk publik sepertinya sih kayak nggak ada kaitan langsung, tapi sebenarnya kalau mereka nanti mencoba memahami, dijelaskan pelan-pelan, ya topik ini sangat berkaitan erat dengan hidup seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekarang, generasi penerus, yaitu topik utang pemerintah. Nah kemarin kan kita baru mendengarkan pengumuman RAPBN ya. Di situ ada rencana nambah utang kurang lebih 778 triliun, Pak. Itu rencana di tahun depan. Nah, nanti ditambahkan dengan sekarang. Dulu juga ada informasi dari nota keuangan yang baru diumumkan kemarin, bayar bunga itu 599 triliun, Pak. Nah, sayang yang cicilan pokoknya tidak diinfokan, tapi kedua ahli nanti pasti bisa menduga angkanya berapa. Kira-kira kita bicara itu, terutama sekali saya berharap kedua narasumber menjelaskan ke kita mengapa sih kita saat ini dalam kondisi yang menurut ekonom-ekonom, mayoritas ekonom yang belajar secara teknokratis ya, itu menganggap utang kita ini sebenarnya sudah bermasalah. Tetapi pemerintah masih berkilah bahwa ini aman. Tapi kita masuk juga kepada ini kalau begini ini dampak ke depannya seperti apa Pak Antoni, Pak Didu, artinya dampak kepada ekonomi kita, kepada kehidupan bangsa kita dan generasi penerus itu apa? Nah, mungkin pertama nanti kita minta Pak Antoni menggambarkan dulu deh secara umum sebetulnya kondisi utang kita itu seperti apa Pak Antoni saat ini. Silakan Pak Antoni. Iya, terima kasih Pak Walil. Izin Bang Said Didu. Ya, duluan. Ya, lanjut. Sebetulnya kita ini sudah masuk krisis fiskal. Sebetulnya sudah sejak lama. Tertahan-tahan, udah dari 2019 sebetulnya, tapi kemudian kita ada terselamatkan karena ada harga komoditas yang naik tinggi. Lalu kemudian di akhir 2024, ya, komoditas itu turun lagi di 2023, lalu di 2024, rasio penerimaan pajak kita sudah sama dengan 2019 kurang lebih. Ya sudah sekitar 10%. 2019 9,8%. Di sini krisis fiskal ini tentu saja dipicu oleh kita punya tax ratio yang turun, lalu kemudian utang yang semakin besar. Krisis fiskal ini fiskal itu APBN, kita bisa lihat bahwa semakin lama rasio bunga, pembayaran bunga di dalam APBN kita semakin besar. Sewaktu 2014 saja, 2019 lah kita ambil, itu rasio pembayaran bunga itu sudah, waktu 2014 ya, sudah di bawah masih sekitar 12-14% gitu ya. Tapi terhadap pendapatan pajak, terhadap APBN. Sekarang ini sudah mencapai 25%. 25%. Jadi saja bunga saja. Jadi setiap pajak yang kita terima itu 25% kita harus bayarkan bunga. Tahun ini saya rasa 2025 karena pendapatan perpajakan kita anjlok, tapi bunganya tinggi, saya perkirakan bisa sampai 28-30%. Jadi rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak. Terhadap penerimaan perpajakan.
Jadi ini sudah menunjukkan krisis di dalam IMF mengkategorikan fiskal yang sehat itu pembayaran bunga itu maksimum sekitar 10%. 10%. Nah, kita sudah 2 kali lipat lebih. Sudah 3 kali lipat, sudah hampir 3 kali lipat, sudah ya. hampir 30%. Dan saya kira toh dengan RAPBN 2026 pembayaran bunga 599, 600 lah bunga. Enggak di 2026. Bunganya Pak, kalau Iya. yang utang barunya yang 800. Iya, sekarang aja sudah bunga itu udah 560 triliun. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu udah pasti 2 tahun depan itu akan naik Iya. gitu kan. Akan menjadi 600 triliun 600 lebih triliun, sebagai. Jadi rasionya akan naik. Betul. Krisis fiskal kita itu sudah terasa. 2019 itu sebenarnya Sri Mulyani sudah merasakan dengan adanya utang ugal-ugalan, ya itu akan sudah dirasakan. Oleh karena itu dia menciptakan satu potensi pajak. Ada 2 hal. Pertama adalah mengenai PPN. PPN itu rancangan undang-undangnya kan sudah masuk sekitar akhir 2009-2020. Bahwa disahkannya 1 April 2022. Iya. Ya, itu dia sudah melihat. Tapi kebetulan 2022 kita itu penerimaan perpajakan kita naik. Harusnya PPN itu harusnya dibatalkan karena dia bisa membuat pada itu. waktu itu ya. Ya, kalau kita lihat di 1 April 2022 kenaikan PPN dampaknya adalah terhadap tingkat kemiskinan naik. Tingkat kemiskinan di bulan September itu naik. Jadi itu Maret, itu 1 April, lalu kemudian di September. Jadi tingkat kemiskinan kan diukur 2 kali, per Maret sama per September. Itu per September itu sudah naik. Nah, sekarang ini dengan tahun 2025 rasio pajak kita ini sekitar 8,5% semester pertama. 8,5%. Sudah di bawah jauh dari 9% itu. Oleh karena itu, Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, sekarang menyerahkannya, dia tidak mau bertanggung jawab, menyerahkannya kepada daerah. Oke. Mau tidak mau, bahwa daerah itu dipangkas. Dipangkas. Lalu dia membuat statement, ya daerah pinter-pinterlah cari uang. Ya, untuk menutupi kas daerah itu gitu. Nah, atas dasar itu daerah pendapatan asli daerah apa? Yang paling banyak itu mungkin adalah PBB dan kendaraan bermotor. Itu saja gitu. Yang lain-lainnya ya ada restoran dan sebagainya. Kan nggak mungkin restoran itu pajaknya dinaikkan gitu ya. Jadi yang mudah adalah PBB. Siapa yang menaikkan PBB ini? Ini kita lihat kepala daerah yang terafiliasi banyak. Apakah itu kebetulan atau tidak? Mungkin Bang Said Didu nanti yang melihat. Ini kok terkoneksi dengan Jokowi gitu. Ini ada apa? Apakah ada mau sabotase dan sebagainya kan gitu lagi kan? Kita ini analisis ekonomi politik. Nah, ekonomi politiknya ke situ. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kenaikan PBB yang hampir di semua daerah itu kenaikannya itu tidak kira-kira. Ini tidak masuk akal. 250%, 300%, 400%. Meskipun dia bilang penyesuaian yang sudah lama, tetapi penyesuaian itu harus pelan-pelan. Bertahap. Kalau naik pun harusnya adalah maksimum 5%. Apalagi kalau kita lihat daya beli masyarakat gitu. Nah, di sini saya melihatnya ada sesuatu yang tidak wajar. Dan memicu chaos, memicu kerusuhan di Pati, dan kemudian diikuti dengan sekarang ini Bone, ya, dan banyak di tempat daerah lain. Nanti Jawa Timur juga akan ada lagi. Nah, ini adalah bom waktu bagi Prabowo. Dan yang saya heran, kenapa Prabowo itu diam terus. Nah, mungkin Bang Said Didu bisa menjelaskan. Ya. Jadi kalau saya sederhanakan, izin nanti dikoreksi kalau salah, Pak Antoni ini menggambarkan kondisi utang ini kan bagian dari kondisi fiskal keseluruhannya.
Dan fiskalnya sebenarnya sulitnya bukan hanya sekarang kan. Sejak 2019 sudah sulit. Ada upaya antisipasi antara lain dengan undang-undang PPN itu ya, yang ada PPN-nya. Tetapi tertolong oleh booming ya 2023, 2223 sehingga ditunda. Nah kan semacam itu. Kalau menurut Pak Antoni harusnya bukan ditunda kan, dicabut gitu. Nah sampai kemarin nggak jadi. Tapi intinya akhirnya penyesuaian yang sekarang dilakukan itu adalah mengurangi jatah daerah ya, begitu ya Pak Antoni ya. Suruh cari duit sendiri dari porsi yang ditransfer ke daerah itu makin kecil. Itu ada kaitannya dengan utang ini kurang lebih pemirsa ya, supaya jangan melihat utang itu soal angka utang itu utang pemerintah aja. Tapi dampak yang jelas-jelas real adalah transfer ke daerah menjadi berkurang banyak, signifikan banget. Lalu daerah suruh cari duit. Ketika daerah cari duit, dia melakukan kebijakan yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dan itu berbahaya. Kira-kira itu untuk sinyalnya. Nah, kalau Pak Didu sendiri menggambarkan kondisi utang kita ini gimana, Pak? Saya ini dulu terima kasih Pak Walil. Kita harus teringat bahwa masih ada mau berkumpul setelah tokoh-tokoh ekonom kita meninggalkan kita, Bung Rizal Ramli, Kwi Kianggi, Faisal Basri. Jadi saya pikir itu orang-orang yang selama ini memberikan penjuru ekonomi. Nah, dengan meninggalnya mereka, saya melihat seakan-akan apapun yang katakan Sri Mulyani itulah kebenaran. Ini harus kita mencoba meluruskan bahwa tidak selalu yang dikatakan oleh beliau adalah kebenaran. Saya paham betul. Ibu Sri Mulyani kan adalah benar-benar tokoh yang 98 itu ekonom yang muncul menghantam Pak Harto habis-habisan dengan Pak Habibie. Yang saya katakan dulu trio ekonom, Sri Mulyani, Mari Pangestu, Niranda Gultom. Nah ini publik harus paham sejarah mereka bahwa tidak selalu benar. Dan pada saat itu, ini sengaja saya ceritakan. Saya sudah anggota MPR, mereka bermarkas di Hotel Mulia, hotel termewah saat itu. Saat itu depan gedung MPR. Nah, yang dikritik mereka habis-habisan adalah utang. Waktu itu ya? Ini menarik ini. Yang dikritik utang, dipaksa IMF memberikan utang. Terus beliau masuk, Miranda Gubernur BI, Mari Pangestu menjadi menteri macam-macam. Beliau masuk menteri 20 tahun lalu. 20 tahun lalu lebih pada saat Pak SBY jadi presiden. Nah, di saat presiden Pak SBY, tiap hari saya rapat sama dia, karena saya assessment saat itu. Oke, dengan bangganya selalu pidato mengurangi utang. Mengakui bahwa dia hebat mengurangi utang. Dan dia memproklamirkan dialah menginginkan hutang IMF. Melunasi hutang IMF. Ingin melunasi. Setelah dijadikan Jokowi, dan Jokowi mau ngutang, dia puji-puji lagi Jokowi karena menambah utang. Ini fakta. Fakta. Nah, sekarang selalu memberikan pembenaran bahwa utang itu nggak ada masalah. Jadi orang ini hanya membenarkan apa yang ada di pikirannya, bukan membenarkan terhadap apa keputusan yang dibutuhkan negara. Nah, dan selalu kita, semua orang seakan-akan itu kebenaran. Sampai kemarin zakat dan wakaf pun disamakan dengan pajak. Jadi, nah ini tidak boleh ada yang merasa monopoli kebenaran. Said itu juga bukan berarti benar. Tapi janganlah Anda berubah-berubah sesuai dengan posisi Anda demi jabatan. Saya ulangi lagi, saat Pak Harto dia mengkritik utang, dan jatuh Pak Harto masuk pada saat Pak SBY dia bangga sebagai pelunas utang. Saat Jokowi dia bangga sebagai penambah utang. Sekarang saat ini adalah dia bangga sebagai pemeras rakyat lewat berbagai kebijakan. Akibat utangnya. Akibat utang. Oke. Saya ingin menyederhanakan kepada seluruh rakyat apa itu utang. Karena pada saat ini para ternak Mulyono selalu menyatakan kan ada hasilnya. Betul, ada hasilnya. Tapi Anda tahu, Anda membeli cabai mahal itu karena utang. Contoh, karena utang besar, maka uang untuk subsidi BBM turun. Maka harga BBM naik. Maka harga ongkos angkut cabai naik. Maka harga naik cabai.
Jadi jangan menganggap bahwa tidak ada kaitan. Jangan mengeluh kalau harga telur naik. Karena itu makanan ternak juga naik karena subsidi itu hilang semua. Ini kalau harga beras naik karena subsidi pupuk naik karena tidak ada lagi dana untuk mensubsidi pupuk karena bayar utang. Jadi saya menemui rakyat yang jangan mengeluh, terutama pendukung Jokowi. Karena Jokowi inilah yang bikin kita susah semua seperti sekarang. Nah, sekarang jangan juga mengeluh bahwa penjual pisang goreng nggak laku. Karena Sri Mulyani berkebijakan apapun uang yang lewat maka harus dipungut. Pajak dipungut, maka uang itu masuk ke negara, dipakai bagi-bagi pejabat yang harusnya PBB itu tidak bayar sekian, harus beli pisang gorengnya tetangga, tapi karena dipakai bayar pajak, maka tidak beli pisang goreng tetangga. Itu cara sederhana melihat bahwa tidak lakunya penjual bakso pisang goreng itu karena pajak. Karena pajak naik karena utang. Jadi itu rangkaiannya begitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa tidak ada kaitannya. Pajak para penjual bakso, nasi uduk Anda nggak laku itu karena pajak. Karena utang besar maka pajak harus pungut. Karena dipungut pajak maka uang di kantong yang tetangga Anda itu diambil. Nah, itu sederhananya. Akhirnya uang kesedot semua ke atas. Nah, pertanyaan kita berikutnya sebenarnya Prabowo mampu nggak mengatasi persoalan ini? Kalau persoalan ini diatasi maka jangan heran nanti kalau dulu kan NKRI harga mati. Sekarang bisa menjadi NKRI harga pati. Gejala pati ini bisa menyebar kemana-mana karena memang penderitaan rakyat di bawah udah sangat-sangat tinggi. Nah, Bu Sri Mulyani harus paham setiap kebijakan yang Ibu ambil terkait dengan pajak, Bang Santoni nanti koreksi saya, kebijakan pajak tuh yang bisa menghindar dari yang pasti membayar pajak adalah posisi paling lemah. Pengusaha tidak pernah bayar pajak karena yang membayar itu adalah konsumen dipungut di sana. Nah, itu kesalahan. Jadi saya dulu kalau seorang bilang konglomerat pembayar pajak terbesar, memang dia pernah bayar pajak? Enggak. Yang bayar pajak itu saya yang beli Indomie, bukan dia yang bahwa lewat dia pemungut pajak iya, tapi yang pembayar pajak itu rakyat yang paling bawah. Nah, Sri Mulyani harus ingat itu bahwa pungutan setiap kebijakan pajak itu akan dibayar oleh orang yang paling lemah posisi ekonominya. Iya kan Pak Antoni kan? Kayak makanan nggak? Ya, makanan ya kan. Jadi, nah contoh kita ini beli kopi. Kopi ini kan yang bayar yang di pinggir jalan tuh, bukan pabrik kopinya yang bayar, karena dia pungut ke situ gitu. Nah, itu menurut saya yang harus diingat Sri Mulyani. Hati-hati, rakyat sudah mulai ini, dan saya berharap juga Pak Prabowo, ya udahlah, ini harus ada Sri Mulyani sudah gagal memperbaiki ekonomi negeri ini. Sudah gagal. Coba dia masuk. Coba bayangkan. Pak Habibie saat itu menurunkan kurs masih dimaki-maki oleh dia. Masih ada ini semua. Nah, kesuksesan Habibie di ekonomi dimaki-maki. Sekarang kita baik, nggak memaki-maki dia. Padahal kegagalannya menaikkan utang, melemahkan kurs, menyiksa rakyat, daya beli turun, kemiskinan naik. Tapi masih dengan gaya seakan-akan beliau paling benar. Itu saya pikir. Tapi kan gini juga nih, kita itu menilai sesuatu kan atas dasar terutama yang kita ekonomi ya, tentu kan ada argumennya. Meskipun Pak Didu dengan cara begitu, beliau kan juga ngelihat data ya Mas Antoni kan dari dipelajari. Nah, yang sama nih pihaknya Sri Mulyani atau pemerintah secara keseluruhan juga datanya sama sebenarnya kan, nggak beda. Kenapa Mas Antoni masih bertahan tuh ngeles bahwa terlepas dari ekonomi politiknya, sudut pandangnya yang berbeda tuh di mana nih? Angka utang sama-sama misalnya yang terkini khusus utang definisi biasa ya 93 ya, kemarin terakhir 8.800, kemudian PDB sekian berarti 40%, tadi
Mas Antoni punya rincian yang lebih kritis, bukan itunya, tapi bayarnya kan, membayar bunganya sudah 560 tahun ini, kemungkinan nanti 600, sementara pajaknya stuck bahkan turun, berarti rasionya tinggi. Bisa dikatakan orang bayar pajak itu untuk membayari bunga utang, ini kan kita ngelihatnya dari sudut itu. Tapi mengapa, ya atau bagaimana lah cara menjelaskan sehingga mereka masih bolak-balik mengatakan soal angka 60% dari PDB itu. Bantahannya apa itu, Mas Antoni? Saya sudah banyak menulis mengenai 60% itu adalah bukan untuk mencukupi atau batas utang yang dianggapnya tidak aman. Yang dianggapnya di bawah itu aman. Begini. Ketika Sri Lanka itu kolaps, itu utangnya cuma terhadap PDB cuma 40%-an. Argentina juga, begitu dia punya valutanya anjlok, itu dia punya PDB, utang terhadap PDB itu cuma sekitar di bawah 50%, di bawah 45%. Turki kita ingat tahun 2018 juga mata uangnya kolaps. Dia punya rasionya juga di bawah pada waktu itu pada krisis. Sekitar 40-an% juga gitu. Jadi kita juga 40%. Ini apakah kita tidak akan kolaps? Ini tinggal kemarin dulu, ya, waktu beberapa bulan yang lalu, itu sempat rupiah itu hampir ditransaksikan 17.000. Iya, hampir 17.000. Kenapa kita masih bisa survive? Kita bisa survive karena kita mendapatkan utang luar negeri, bahasa saya adalah untuk doping rupiah. Doping. Itu untuk doping. Jadi kita utang luar negeri itu untuk intervensi. Nah, ini yang terakumulasi, saya melihatnya adalah yang dinamanya saldo anggaran lebih. Silpa. Kenapa kita setiap tahun ini kan silpa ya, menumpuk silpa sampai terakhir adalah 450 triliun. Salnya itu saldo anggaran lebihnya. Salnya adalah 450 triliun dan saya sudah mengatakan kepada teman-teman, ini adalah tindakan merugikan keuangan negara dan masuk kepada tindak pidana korupsi. Wah, ini keren ini. Karena ini jelas-jelas ada kesengajaan. Ada kesengajaan pada awal 2014 bahwa SAL itu silpa dan SAL itu ada setiap tahun, itu normal. Tetapi biasanya tahun berikutnya adalah dipakai. Untuk menutupi itu. Jadi dia naik turun, naik turun. Tapi sewaktu 2014, sejak 2014 itu naik terus. Bahkan di 2022 kita punya SAL itu saldo anggaran lebih itu lebih besar dari perkiraan defisit. Artinya kan tidak perlu narik bunga utang lagi kan? Pakai duit berangkas itu aja. Tetapi ini terus. Nah, saya menduga ini adalah karena kita untuk mendoping rupiah tadi, untuk memperkuat rupiah, untuk intervensi rupiah. Jadi udah sulit ini untuk dipakai gitu. Nah, dari rupiah tadi, kalau begini, kita kembali kepada 60% tadi. 60% ini ada tiga hal. Ada yang saya sebutkan dua hal aja ada. Yang tadi mengenai batas aman itu bukan 60%. Ada contoh yang tempat lain. Di tempat lain. Dan yang kemudian adalah batas aman itu rasio pajak pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak. Itu IMF garisnya. Itu 10%. Kalau di luar dari 10%, itu di atas 10%, itu bisa memicu risiko krisis fiskal. Nah, kalau kita punya krisis fiskal, Indonesia ditambah lagi dengan krisis moneter. Bisa double. Karena apa? Karena kita punya transaksi berjalan itu defisit. Perdagangan barang dan jasa secara umum. Saya mau kembali kepada Pak Said Didu yang mengatakan bahwa Sri Mulyani ketika SBY mengatakan bahwa dia mengurangi utang. Ini kan hanya sebagai lip service saja atau sebagai pencitraan.
di zaman SBY utang itu naik gitu. Jadi dibandingkan dengan 2004, 2009, 2014 utangnya naik. Nggak, saya hanya menyatakan orang ini ternyata lebih politis dari politisi. Oh, jauh, sangat. Nah, dia sewaktu yang dia bilang melunasi utang, itu adalah dia melunasi IMF. Iya, Tapi kan ditariknya dari utang juga. Iya. Dari mana kita? Orang kita defisit kok. Iya. Secara transaksi berjalan gitu. Nah itu loh. Jadi tetap kita itu di 2005 sampai 2014 utang kita naik. Totalnya malah naik hampir 100%. Dari 1.200 hampir 300 lah, 1.289 triliun itu menjadi 2.608. Wah, angkanya masih ingat nih. Kalau utang ingat, harus ingat sebenarnya kalau utang. Nah, jadi gitu. Jadi 100% kenaikannya. Nah, Jokowi lebih gila lagi kenaikannya. Nah, itu. Jadi kita lihat. Pertama, bahwa Sri Mulyani selalu mengatakan apa itu yang ada pencitraannya. Yang kedua, Sri Mulyani sempat mengatakan di depan DPR bahwa utang Indonesia itu produktif. Iya. Setiap $1 utang menghasilkan 1,26 dolar pertumbuhan ekonomi. Ini luar biasa pembohongannya dan pembodohannya kepada publik. Jadi apa artinya? Artinya dia bilang kalau tanpa utang kita tidak bisa bertumbuh. Apakah hanya bertumbuh dengan utang? Dan secara teori ekonomi kita tahu persis bahwa tidak ada korelasinya utang dengan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi itu adalah fungsi dari konsumsi plus government consumption. Gitu kan? Sederhana ya. C plus I plus G plus ekspor gitu ya, dan PMTB gitu. Jadi tidak ada utang di variabel itu gitu kan. Nah ini adalah satu pembodohan, dan yang kita heran adalah DPR-nya kok diam. DPR-nya cuma nonton. Wah, mungkin kalau dibilang $1 utang, kemudian menghasilkan 1,26 dolar pertumbuhan ekonomi pada tepuk tangan. Ini gimana gitu? Negara kita dikelola seperti ini gitu kan? Nah itulah. Jadi apa tadi yang pertanyaan tadi? Jadi mereka kan itu argumennya, argumen bantahan Pak Antoni itu kan sudah berkali-kali tadi dia diulangi lagi. Tapi menurut Pak Antoni ini perkiraan tentu, kita kan nggak tahu isi kepalanya Sri Mulyani. Sebenarnya dia itu sadar nggak kalau situasi ini sulit? Kira-kira aja Pak. Sudah pasti yang dinyatakan. Sudah pasti sadar. Oleh karena itu, kenapa? Oleh karena itu 1 April 2022 dia menaikkan PPN. Terus 1 April 2025 dia menaikkan lagi PPN secara otomatis menjadi 12% yang kemudian dibatalkan. Ini sangat kalau saya bilang ini melampaui wewenangnya. Karena PPN atau pajak ini adalah wewenang dari pemerintah, bagian dari fiskal. Jadi pemerintahan Jokowi yang berakhir 20 Oktober tidak boleh menetapkan kenaikan pajak pada periode setelah dia. Keberlanjutan. Nah ini dari indikasi itu sebenarnya sadar ya bahwa ini situasinya susah. Oh sadar sekali. Makanya setelah itu dia tahu 2025 ini akan jadi masalah besar, ya. Maka dia mengatakan bahwa bisa pintar-pintarlah daerah mencari uang, mencari kalau bisa pinjaman, ya, mencari itu sendiri. Karena apa? Ini pusat tidak bisa lagi membiayai daerah kita, artinya pusat ini kita ini sebenarnya udah bankrupt secara fiskal, tidak bisa lagi membiayai daerah. Daerah suruh cari duit sendiri, dan yang paling mudah adalah ini bukan pajak lagi, naik 250% udah bukan pajak lagi. Ini adalah lintah darat gitu kan. Kalau sudah naik segitu. Itu indikasi sebenarnya sudah sadar ya bahwa ini masalah, apalagi bunga utangnya tadi terus naik ya Pak Anton. Nah, tetapi kalau dari rencana yang 2026 ini saya baca
dia bukan mengurangi utang loh Pak, nambahin lagi. Kan defisitnya 638. Tapi ada ambisi untuk investasi macam-macam. Rencana utangnya mencapai 780 triliun. Jadi mau nambah 780 tuh. Ini dilematis. Karena di satu sisi sebetulnya pertumbuhan ekonomi, kalau kita pacu pertumbuhan ekonomi, otomatis kita punya penerimaan pajak akan naik. Betul. Itu satu. Nah, kita lihat bahwa ekonomi kita semakin lemah. Semakin lemah bisa dilihat dari daya beli, bisa dari indeks manufaktur, PMI, ya, itu sudah melemah. Terus jualan mobil motor juga lemah. Penjualan retail juga. apa segala itu semuanya menurun dan itu sudah sebetulnya menurun dari pertengahan 2024. Terus trennya begitu. Tapi yang anehnya kuartal kedua itu bisa tumbuh 5,12%. Lalu sewaktu 4,87% saja, saya bilang ini ada fabrikasi data. Iya, 4,87 sudah dikritik yang triwulan 1 ya. Iya, udah fabrikasi data ekonomi. Sangat jelas sekali. Jadi kalau mau BPS, kalau mau debatkan juga kita bisa. Karena apa? Dia tinggal mempermainkan bukan berdasarkan survei, tetapi berdasarkan ekstrapolasi. Pada tahun 2022, Bang Said, Walil, dan 2023, itu selisih dari yang namanya diskrepensi statistik. Nanti saya jelaskan apa diskrepensi statistik. Itu ada 1.171 triliun. Diskrepensi statistik. Hampir menyamai government spending, belanja pemerintah 1.700 triliun, 1.117 triliun dengan 1.700 triliun. Kenapa dia bisa begitu? Diskrepensi statistik itu apa? Sekarang mereka tinggal memperkirakan pertumbuhan ekonomi dari produksi. Dari produksi dibikin sedemikian rupa, produksinya naik dalam nilai nominal 7-8%, lalu kemudian dijadikan deflator, ya, inflasi dan sebagainya menjadi 5%. Lalu gimana cara dia dari produksi menjadi konsumsi supaya match? Lalu dibilang kita punya daya beli konsumsi itu stabil di 55%. Sisanya dibuang sedikit-sedikit ke tempat lain. Bahkan kita punya PMTB apa investasi naik sampai 2% lebih, ya. Yang semester pertama 0,68%, kalau nggak salah semester kedua ini, kuartal pertama, kuartal kedua ini naiknya melonjak sekali sampai 2% lebih, 2,6% atau berapa gitu. Nah, ini anomali. Karena investasi di mana-mana turun. Ya. Indikator di tempat. Indikator di tempat PMI turun gitu kan. Gimana bisa manufacturing naik gitu. Nah, itu pertama dibuang ke situ. Sekarang tidak cukup dibuang ke situ. Gimana? Diskrepensi statistik. Luar biasa gitu. Jadi ini fabrikasinya luar biasa. Nah, ini. Jadi saya rasa Sri Mulyani sangat mengetahui ini. Tetapi kita lihat siapa yang bermain di data statistik ini, saya tidak tahu. Apakah benar-benar tidak ada ini? Tapi saya yakinnya, dan saya bisa kasihkan grafik itu, bahwa ini tidak normal, karena tidak ada lagi yang namanya business cycle. Tidak ada lagi. Jadi begini nih, pertumbuhan kita 10 tahun begini, di tempat lain tuh begitu. Tiba-tiba dilonjakan angkanya. Nah, jadi tadi udah digarisbawahi itu, Bu. Ini yang saya mau gali dari Pak Didu nih. Menurut pendapat Mas Anton ini sebenarnya memang bukannya nggak tahu nih Bu Sri ini, tapi ya dia harus bermanuver lah sedemikian rupa bahwa utang ini masih oke-oke aja kan. Pak Didu ini yang berkawan dengan Ibu Sri Mulyani dari dulu. Tapi kita tidak soal pribadinya ini, soal cara berpikir kan. Bahwa menurut Pak Didu itu utang kita ini seberapa aman atau tidak aman ya sih ke depan, sekarang dan ke depan. Saya ingin mengini publik sekarang. Jadi boleh orang mengkritik Orde Baru, tapi penataan utang Orde Baru jauh lebih bagus dan sangat bagus. Kita tidak pernah bisa utang Orde Baru kita tahu dipakai untuk bangun jembatan ini, dipakai untuk bangun bendungan ini, dipakai untuk bangun irigasi, dipakai untuk bangun jalan.
Itu buat impres, SD impres dan lain-lain. SD impres, puskesmas. Fisiknya kelihatan. Fisiknya kelihatan dan terinci. Dan itu betul-betul birokrasi nggak bisa masuk ke situ karena itu ada IJJI, CJI, internasional yang menjaga. Dan nggak bisa Anda menyatakan itu terpisah betul dari Kementerian Keuangan pun nggak bisa. Dan prosesnya juga ribet banget mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi tujuannya sangat jelas. Tidak bisa. Kita tahu bendungan bendungan ini dibangun dari mana, ini dari mana, PLN dari mana. Kita tahu. Akhirnya itu tidak masuk di pembahasan DPR yang dicincai-cincai. Nggak bisa. Karena urusan sudah dengan kreditur. Dengan kreditur. Dan kreditur datang memeriksa, benar nggak kau bangun ini? Benar nggak kau bangun? Dia menentukan harganya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bunganya sangat rendah, 0,5, 1%, apa segala gitu kan. Nah, terus dan itu yang dikritik Sri Mulyani dulu. Dianggap itu kebanyakan kita dikendalikan asing. Ya, kendalikan asing. Nah, terus utang sekarang itu gelondongan dan kita tidak tahu sumbernya dari mana, digunakan untuk apa. Asal dia beli surat utang. Surat utang terserah dia. Nah, supaya publik paham, kebijakan Sri Mulyani betul, Sun itu betul. Tapi Bapak dan Ibu harus paham, Sun ini itu membebani rakyat juga. Kan begini, Anda menabung di bank, bunga 1,5% sekarang. Tapi Sri Mulyani menjual uang yang Anda disimpan di bank itu dengan 6,5%. 6,5% ini dibebankan lagi ke rakyat untuk membayar selisihnya. Oke? Nah, siapa yang menikmati 6,5% ini? Orang kaya, konglomerat, yang punya uang beli Sun. Nah, jadi rakyat miskin disuruh membayar dapat bunga 1,5%. Sri Mulyani yang punya tabungan, Pak. Yang nggak punya tabungan. Sri Mulyani menyiapkan instrumen kepada orang kaya dengan bunga, instrumennya Sun 6,5%. Supaya publik paham lah. Mudah-mudahan Sri Mulyani mendengarkan, iya dosa saya ya. Iya kan? Dosa saya. Dosa kan? Rakyat miskin yang miskin uangnya kecil hanya dikasih bunga 1,5%, ini dikasih 6,5%, dan yang membayar selisihnya yang diterima orang kaya ini adalah orang miskin. Itu dosa jariah. Itu yang. Nah, Sri menyatakan DPR nggak nyampe ke situ. Kenapa DPR nggak nyampe ke situ? Karena DPR lebih fokus. Dapil saya dapat berapa? Kementerian saya dapat berapa? Tunjangan saya kunjungan ke daerah dapat berapa? Pak Walil, saya ini pembayar fiskal, pembahas fiskal lama sekali. Jadi permainan antara Kementerian Keuangan dan ini dimulai pada saat Sri Mulyani Menteri Keuangan. Jadi permainan itu namanya dulu ada namanya istilahnya apa di anggaran. Jadi begini, dimasukkan dulu rencana penerimaan dari Kementerian Keuangan lebih rendah. Dengan pertumbuhan rendah maka pajak rendah. Dinaikkan oleh DPR karena sebenarnya memang udah segitu. Sudah. Nah, seakan-akan ini ada anggaran lebih yang itu dibagi-bagi DPR. Itulah permainan yang dibentuk antara, dan itu dimulai pada Sri Mulyani. Jadi Pak Gus kita harus buka juga. Nah, itu selalu usulan APBN selalu kalau dibahas nanti, lihat lagi nanti nih 2026 nih pasti pertumbuhannya dinaikkan untuk mendapatkan seakan-akan ada pendapatan tambahan untuk dibagi-bagi oleh DPR. Dan setelah DPR dapat itu dibagi per komisi per orang. Itulah kenapa Pak Bawal bilang kenapa dia emang begitu aja kerjanya. Nggak ada yang lain. Nah, semua dibegitukan. Nah sekarang jadi satu tadi Bu Sri Mulyani harus mempertanggungjawabkan kenapa Sun itu bunganya tinggi banget. Itu harus pertanggungjawabkan. Karena kau membuat kaya orang kaya dan membuat miskin orang miskin. Dan menyedot uang itu semua dari bawah ke atas. Yang kedua, tadi tentang SAL. Saya paham. Kewenangan yang selalu dipertahankan oleh Kementerian Keuangan adalah
otonomi penentuan kapan dia menarik utang dan berapa bunganya dan dari mana sumber utang itu itu nggak diambil. Nggak boleh diganggu sama sekali. Iya, betul. Nggak boleh diganggu sama sekali. Dulu namanya utang, yang menentukan utang itu Bappenas. Dari mana uangnya, bunganya berapa, ini baru dikoreksi Kementerian Keuangan. Sekarang itu diabaikan sama sekali dan kita tidak tahu kapan narik utang, dari mana utangnya, berapa bunganya, kita nggak pernah tahu. Dan seakan-akan apapun hasilnya itu adalah kebenaran. Nah, coba bayangkan kalau utang tadi 1.000 triliun tambahan, kan utang tambahan itu bukan berarti hanya tambahan utang, tapi total utang ditambah bayaran lain kan. Jadi kira-kira kalau tadi 800 mungkin 1.600 nariknya. 1% dari 1.600 triliun berapa? Itu kenapa kerugian negara yang hanya miliaran Anda kejar? Kenapa kerugian negara yang disebabkan oleh kelebihan menarik utang? Ada dua loh masalah di situ. Kelebihan menarik utang dan ketinggian bunga. Membayar bunga. Membunga. Itu mungkin ribuan triliun sejak Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Jadi menurut saya kerugian negara akibat ketidakprudennya Bu Sri Mulyani mengelola utang dari tingginya bunga, nanti Pak Awalil sama Pak Antonis hitunglah. Perkiraan saya dengan tingginya bunga dan kelebihan penarikan utang itu dari ribuan triliun. Nah, mungkin saatnya kita buka ke publik bahwa ini, kan begini, ini gampang kok. Sri Mulyani 20 tahun menteri. Iya kan? Iya, lebih dari 20 tahun menteri keuangan. 3 periode presiden dia pernah jadi menteri sampai sekarang. Iya. Pak SBY, Jokowi. Pak SBY dan sebentar kepotong cuma. Kepotong. Tapi kan intinya pernah jadi Pernah, menteri. iya. juga. Pokoknya 20 tahun, dua presiden 20 kali 20 tahun lah. Iya. Nah, sekarang masih lagi. Kalau menurut Pak Didu mundur aja lah ya. Kalau saya begini, Ibu Sri Mulyani, saya bisa cerita bahwa orang ini saya nggak tahu kok berubah gitu. Saya pernah rapat begini, supaya clear ya. Sampai berani loh kalau dia itu rapat dengan Pak Yusuf Kalla membahas tentang apa ya? Tentang monorail yang mangkrak itu. Oh ya. Terus dia bilang, Pak Yusuf Kalla bisa nggak dikasih subsidi oleh pemerintah pusat supaya kan dulu layak kalau tiketnya 9.000 dan ini ini hanya mau 6.000. Tahu nggak kata-kata Bu Sri Mulyani itu? Ya kalau gitu Bapak aja Menteri Keuangan. Bisa loh Bu Sri Mulyani bilang pada saat itu. Nah, saya nggak tahu kok jadi berubah. Maksudnya betapa bisa teliti sama sekali. Akhirnya mangkar kan tuh, nggak jadi kan? Tapi pada saat membahas rel kereta api cepat, jebol. Nah, maksudnya, loh, ini orang kok bisa berubah kayak begini gitu. Nah, awalnya saya, oke nih orang menjaga fiskal, tapi sekarang jebol. Jaga disiplin fiskal. Ini jebol betul-betul. Nah, jadi saya kembali, Bu Sri Mulyani, kalau Ibu mendengarkan ini, pikirkanlah kesalahan yang Ibu bikin dari pengelolaan utang ini yang menyebabkan kenikmatan bagi orang kaya dan penyiksaan kepada orang miskin dan penyiksaan kepada pemerintahan yang akan berikutnya itu. Ini kalau saya gabungkan ini nanti dikoreksi. Jadi pertama ada persoalan mengutangnya itu kebanyakan. Ada dua sebab kebanyakannya. Ada proyek-proyek program yang sebetulnya tidak layak kan, sehingga tetap utang. Yang kedua kebanyakan ngambilnya, jadi butuhnya 100, ngambilnya 125. Akibatnya ada silpa dan sah. Itu kelebihan, jadi baik karena proyeknya nggak bener, maupun karena tadi kebanyakan ngambil. Nah, ini berbeda dengan ketika di era Soeharto, di mana karena utangnya itu adalah langsung kepada pihak, loan, pinjaman. Maka syarat-syarat ketat. Meskipun dikritik bahwa kita bergantung pada syarat mereka, tapi itu soal lain. Nah, ketika kita, yang penting kita ngutang uang, pakai untuk apa saja, penyimpangan ini tadi terjadi. Itu satu aspek. Aspek lain yang disoroti Pak Didu, kita bayar bunganya ketinggian. Ya, nah ketinggian itu saya tambahkan sedikit, bisa diukur dengan benchmark negara lain, kan begitu. Loh, Malaysia bayar berapa? Thailand bayar berapa? Kan negara tetangga nih, mereka bayar 2,5 sampai 3.
kita hampir 7. Ini yang 2006 6,8 Pak Andi nanti asumsikan. Ya jadi 2 kali lipat lebih. Kita dekat-dekat dengan Filipina. Filipina 5, masa dengan Filipina? Oh, harusnya kan benchmark kita ya Thailand, Vietnam, Malaysia itu ketinggian. Nah, Pak Didu dengan sarkas tapi benar ya. Sementara kalau orang naruh di bank, ini kan masalahnya suku bunga SB ini terkait dengan BI rate dengan juga secara umum instrumen-instrumen keuangan mengikuti. Jadi kalau mau SBN, mau di saham, mau investasi apapun, patokannya yang 7 ini. 7 itu. Nah, tapi yang patokan buat yang punya duit. Betul. Sementara kalau Anda punya ya di bawah 100 juta ya nggak bisa ikutan main begini. Nah, maka Anda dapat bunga 1,5%. Beberapa bank 1% Pak Didi. Nah, akibatnya tadi sudah diulas oleh kedua belah pihak, pemerintah mulai kesulitan fiskal karena belanja untuk bayar bunga utangnya ini sudah sangat besar. Kemudian beban membayar cicilannya juga besar, kan begitu. Di mana belanja bunga ini dinikmati oleh tadi para pihak tadi. Nah, dengan demikian ini akan mengurangi belanja untuk misalnya subsidi, bantuan sosial, apalagi belanja-belanja yang lebih produktif ya. Ini langsungnya tuh begitu. Dan yang tahun 2025 dan 2026 yang akan berlangsung ini betul-betul daerah dikurangi. Nah, ini tadi dengan tegas Pak, ini kalau pemirsa mau dengar pendapat dari Doni silakan deklarasi, dan saya tadi juga bisa mengiyakan. Lah ya gimana daerah nggak naikin dari 800 diturunin jadi 650 kan? Lalu mereka suruh cari duit sendiri. Nah, maka mulai terasa itu. Dan kita tidak tahu ke depan ini mau seperti apa. Nah, dari hal seperti itu saya jadi tertarik lagi mendalami ini Pak Antoni. Pak Antoni biasanya teliti ini. Kalau nih umpamanya kita, karena sinyalemen bahwa utang ini dikelola dengan sangat buruk itu kan buktinya terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat tahun 2008 tax ratio kita, rasio pajak kita terhadap penerimaan perpajakan itu sempat mencapai 13,3%. Pada tahun itu ada perubahan undang-undang perpajakan. Diiringi dengan yang namanya sunset policy. Sunset policy itu waktu masih Sri Mulyani 2008. Sunset policy adalah tujuannya adalah memperluas basis wajib pajak. Dan kalau kita lihat akhirnya semuanya gagal. Nanti kita kembali kepada juga alasan itu yang digunakan untuk tax amnesty dan juga gagal. Oke, 13,3%. Lalu kemudian sampai dengan akhir 2014 itu turun menjadi 11,4%. Lalu kemudian sampai 2019, itu mungkin 2019 ya 11,4%. Saya ulang. Bahwa pada akhir 2014 itu turun dari 13,3% menjadi 11,4%. Lalu kemudian di akhir 2019 itu turun lagi menjadi 9,8%. Nah, di sini adalah meskipun tax amnesty di 2016-2017 itu dijalankan tax amnesty untuk meningkatkan tax ratio menjadi 14,6% yang hanya omong kosong saja dan itu terbukti gagal. Kalau kita melihat dari dua hal ini adalah sudah Sri Mulyani gagal. Kenapa? Itu undang-undang PPh 2008 ini yang membuat sistem pajak kita yang tadinya itu progresif menjadi mempunyai efek menjadi regresif. Dia pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari penerimaan pajak secara persentase sehingga tax ratio-nya turun. Nah, jadi 2016-2017 tax amnesty diulang lagi pembohongannya kepada publik yang katanya untuk meningkatkan penerimaan pajak sampai 14,6%, tetapi ternyata turun menjadi 9,8%. Sekarang saya kira ini akan menjadi di bawah 9%.
tahun ini, tahun 2025. Kalau tidak ada gebrakannya lagi dan Sri Mulyani malah membuat satu insentif perpajakan yang menguntungkan pihak pengusaha oligarki lalu merugikan masyarakat kecil, yaitu dengan menaikkan PPN dan yang lain-lainnya. Apa yang digunakan? Instrumen insentif pajak yang katanya ingin meningkatkan pertumbuhan, insentif di tambang, khususnya yang nikel, hilirisasi, yang dinikmati oleh perusahaan asing. Dan ini menurut saya adalah sudah masuk kepada merugikan keuangan negara juga. Karena apa? Karena hilirisasi itu, pasal 33 itu harusnya dikuasai oleh negara. Dan harusnya hilirisasi itu dengan nikel, harga nikel begitu tinggi, harusnya dilakukan oleh BUMN. Jadi kenapa diberikan insentif kepada swasta dan asing lagi ya? Dan itu insentifnya sangat luar biasa besarnya sampai sekian tahun, tax holidays ya, 30 tahun atau berapa puluh tahun gitu. Nah, itu tax insentif itu tidak boleh diberikan untuk di mining. Karena apa? Karena cuma Indonesia yang ada nikel, kenapa kita harus memberikan insentif? Nah, terus yang kedua adalah insentif lagi misalkan PPNBM. Jadi pengusaha mobil listrik, kendaraan listrik pada saat itu diberikan. Ini kan akan menjatuhkan dan terbukti penjualan mobil yang awalnya ada di Indonesia, yang sekarang ada di Indonesia, itu penjualannya berkurang. Nah ini, jadi ini adalah kegagalan dari Sri Mulyani untuk menaikkan tax ratio, dan sampai sekarang pun masih turun terus. Apapun pencitraannya yang saya heran, kok politisi kita semua percaya terus, masih memakai lagi, padahal kegagalannya sudah berkali-kali dan di depan mata. Saya tanya, bukannya bagus, saya cuma bilang begini, tunjukkan saya 1-2 hal di mana Sri Mulyani sukses. 1 variabel, 2 variabel aja. Sukses membuat sokokan bansos untuk memenangkan Jokowi. Tidak sukses untuk rakyat. Nah, jadi gitu. Jadi di mana gitu? Suksesnya di mana? Begini, fiskal kita mesti meluruskan kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan utamanya adalah mengatur fiskal. Salah satu mengatur fiskal yang paling penting adalah fungsinya adalah redistribusi pendapatan. Dari redistribusi pendapatan itu artinya dari yang kaya diberikan kepada yang miskin, di mana bahwa kemiskinan itu akan berkurang. Ini kemiskinan dari 2014 sampai dengan 2019 hanya berkurang 1,6%. Secara jumlah pengurangannya lebih sedikit lagi. Secara jumlah lebih sedikit lagi, bahkan mungkin naik secara jumlah karena kita mempunyai ini. Dan kita lihat menurut kriteria Bank Dunia, sebetulnya kriterianya tidak muluk-muluk banget. Kriterianya adalah pendapatan di bawah 1,3 juta, kurang lebih 1,3 juta per orang per bulan, itu ada 194 juta orang. Itu adalah yang dianggap miskin untuk negara seperti Indonesia yang masuk kategori pendapatan menengah atas. Dan kemiskinan kita ini jauh di atas Vietnam. Bayangkan, Vietnam pendapatan per kapitanya di bawah dia. Artinya apa? Artinya redistribusi pendapatan di Vietnam itu sudah berhasil. Ketimpangan lebih tinggi. Ketimpangan jauh lebih tinggi di sini. Nah, ini yang harus kita soroti terus, bahwa rakyat miskin kita ini di mana jumlahnya sangat besar, bahkan Prabowo sangat khawatir sekali, malah solusinya hanyalah MBG. Bukan solusinya memberikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. MBG, stunting, itu adalah hasil dari kemiskinan.
dampak dari kemiskinan gitu. Bukan karena hanya makan aja. Jadi pemirsa, kebijakan fiskal salah satu yang utama adalah perpajakan itu tidak hanya soal jumlah, tetapi fiskal pajak itu untuk alat redistribusi, mengurangi ketimpangan, menegakkan yang lebih berkeadilan. Nah, sehingga rasio itu satu hal, dan tentu biasanya kalau lebih merata rasionya juga biasanya membaik, kan begitu ya kurang lebih, meskipun harus diuji. Nah, akibat penerimaan perpajakan yang selain tidak meningkat sesuai harapan lalu tidak memperbaiki ketimpangan, itu membuat pemerintah terpaksa atau sengaja, itu soal lain, berutang lebih banyak, begitu ya Pak Antino. Kira-kira logikanya Pak Antoni itu, utang ini kait berkait ya, dengan utang yang makin banyak ini dipaksa lagi. Nah, semacam itu, dan ini hanya membuktikan kurang lebih lah pendapat gitu, orang ini ada titik temunya ini. Kebijakan-kebijakan terkait ini ya pada saat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, kan begitu toh Pak Didu. Nah, tapi apakah mungkin, Pak Antoni dulu biar ini, kalau misalnya anggap bukan Bu Sri Mulyani lagi, itu siapapun orangnya, karena orang ini kayaknya nggak mau diberi saran kita lagi Pak. Jadi kita anggap aja menteri baru diberi saran. Secara teoritis kalau untuk yang sudah terlanjur berat begini, menguranginya beban utangnya gimana Pak? Kira-kira apa saja yang mungkin? Kita bukan berpretensi untuk memberikan saran harus didengarkan. Ya. Tapi saran ini, kritik ini adalah untuk didengarkan benar apa tidak, dan silakan mencari solusi. Jadi kita juga tidak ingin memberikan solusi dalam arti bahwa ya ini harus didengarkan kan itu. Nah, kepada yang lainnya, misalkan ini ada pergantian, ya maka harus bisa menjalankan pertama fungsi redistribusi dari fiskal, dan kedua adalah bagaimana fiskal memberikan stimulus kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, tidak hanya sebagai fiskal ini saat ini hanya berfungsi sebagai bagaimana memenuhi dompet negara, dompet pemerintah, ya, membajaki ini, membajaki itu, ya, kita lihat itu. Jadi ini yang salah fatal, ya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ada negara yang membebaskan fiskal karena pertumbuhan ekonominya baik, maka dia punya itu juga bisa meningkat gitu. Karena apa? Karena fungsi yang tadi, redistribusi pendapatannya juga bagus, dan di mana salah satu redistribusi pendapatan adalah pajak progresif. Itu mau tidak mau gitu. Pajak progresif tidak hanya di PPH tapi di PPN juga sebenarnya kan bisa diatur lah. Ya. Itu jadi gitu. Jadi dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik, lebih prudent, lebih sesuai dengan tata kelola, itu soal utang pelan-pelan bisa berkurang lah ya berkurang bebannya. Kalau Pak Didu lihat ini gimana? Ada nggak kemungkinan kita membenahi soal utang saat ini dan risiko ke depannya, Pak? Saya lihat kalau Pak Prabowo tidak menyelesaikan masalah utang secara prinsip, itu sangat berat. Bisa merembet kemana-mana. Bisa merembet kemana-mana. Saya begini, kita sudah harus sadar bahwa penyebab semua persoalan bangsa ini karena besarnya utang. Itu kita harus, supaya publik paham. Jokowi masuk, data Pak Walil nih, Bright Institute yang saya pakai terus. Pak Jokowi masuk, jumlah utang mulai Presiden Bung Karno sampai Pak SBY kan 2.609 triliun. Utang pemerintah. Utang pemerintah meningkat menjadi 9.000 triliun di akhir pemerintahan Jokowi Widodo. Ya. Coba bayangkan dari tahun 45 sampai 2014. Ya. Juga sih. Iya. Dari 2014 ke 2024 naik menjadi 9.000 triliun. Kalau data Pak Awali lagi kan menyatakan kalau ditambah dengan penundaan beban maka menjadi 10.000 sekian triliun. Iya, 10.269. Ya, ditambah lagi dengan pensiun menjadi 13.000 sekian. Ya. Kalau ditambah utang BUMN menjadi 22.000 triliun sekian. Jadi ini kerjaan Sri Mulyani. Istilah-istilah duel Mulyani-Mulyono. Mulyono-Mulyani. Duet, bukan duel. Duet. Nah,
Total utang yang diterima Pak Jokowi saat itu, yang saya itu variabelnya tadi, utang negara, utang BUMN, utang liability beban yang ditunda, kemudian pensiunan, itu sekitar 8 ribuan triliun, naik 22 ribu triliun. Oke. Data Bapak juga menyatakan PDB kita cuma 24 ribuan, jadi hampir 100% utang. Nah, sekarang dari segi jumlah. Dari jumlah ya. Nah, kalau ini, utang ini terbebani bunga, semuanya terbebani bunga dengan 6% seperti Bu Sri Mulyani banggakan, selalu kan menyatakan sun kita oversubscribe. Gimana nggak over bunganya tinggi? Iya kan? Kalau 6% berapa? 6,8, Pak. 6,8, 7% kali 20 ribu triliun lah. Iya kan? Ya, 1% kan berarti 2.000 triliun kan? Iya. Ya, 200 triliun. 200 triliun. Kalau berarti 1.400. Nah, 1.400 triliun bunga tok. Oke? Ya. Yang dituliskan yang hanya nah. Terus 1.400 triliun. Itu rakyat harus paham pada saat Jokowi masuk, pembayaran utang dan bunga itu hanya sekitar 300 triliun. Iya, betul. 300 triliun. Sekarang menjadi 1.500 triliun. Ya, Terus apa yang saya bisa banggakan? Cicilan plus bunga. Plus bunga. Apa yang saya bisa banggakan kepada orang yang membuat beban seperti itu? Dengan bunga saat itu rata-rata masih 2,5%. Sekarang 7%. Jadi bunga naik, beban naik. Nah sekarang, bagi para orang-orang yang tidak menganggap utang ini bahaya, itulah penyebabnya Anda bayar BBM naik karena kurs rupiah juga naik. Iya. Anda harus bayar pajak mahal karena harus membayar ini. Semua beban yang Anda hadapi, bayar sekolah mahal, ini semua hal, tidak ada uang berputar karena semua disedot. Disedot oleh kebijakan utang ini. Jadi, sentra persoalan bangsa ini yang bisa merembet ke sosial politik, itu utang. Dan utang ini kalau dianggap produktif, berapa dana bansos yang salah arah, dan itu dari utang. Ya. Jangan anggap bahwa itu bukan dari utang, itu dari utang. Coba aja lah, bansos presiden aja dikorupsi, bansos presiden loh, yang disalurkan oleh presiden. Ya kan, yang diperiksa KPK sekarang. Nah, coba bayangkan, utang untuk dikorupsi. Nah sekarang, Pak Prabowo seperti apa? Tidak ada jalan lain, harus ada langkah revolusi tentang utang ini. Menurut saya, kalau saya dihadapkan ini, maka utang ini kulelang. Aku lelang, siapa yang mau beli utang ini, saya turunkan bunganya menjadi 2%, maka saya punya spare 5%. Iya kan? Nggak usah malu-malu lah. Konglomerat itu, paksalah beli bond ini. Ini nah kan begini, konglomerat ini kalau dia ngutang di luar negeri, menyimpan uangnya, kan 2% juga bunganya. Iya kan Pak? Ya bunga. Dia bawa ke Singapura mungkin 2%. Udah ya, lu beli bond, bunga utang ini, gua bayar utang ini, yang bunganya 7%, maka bungamu 2%. Setara dengan Anda dapat di Singapura. Kalau dia nggak mau, usir dari Indonesia. Itu normal saja. Normal saja. Nah, kan tidak merugikan juga dia, Pak Oli. Dengan punya spare 5%. Ya mengurangi beban aja dia. Hah? Mengurangi jatah dia saja, tapi tidak buat rugi. Nggak rugi. Dan kalau untuk negara udah 1% juga nggak apa-apa lah. 1% itu. Nah, daripada memperkaya negara lain. Nah, kalau itu laku. Kalau saya presiden, gue panggil tuh orang-orang itu. Panggil satu-satu, Pak, jangan bareng-bareng. Satu-satu, kau berapa? Aku mau 1%. Jangan kayak Sri Mulyani melelang, naik terus bunganya. Prabowo ngambil langkah sebaliknya. Sri Mulyani, aku melelang pembayar utangku dengan bunga turun. Itu baru jenderal. Itu. Nah, setelah itu kan agak berkurang, agak longgar sedikit lah, Kemudian penataan utang ini kembali elegan, nggak usah malu-malu lagi. Bukan ini utang itu hanya untuk program-program yang nyata seperti Orde Baru dulu. Tidak boleh lagi belanja asal ada uang.
supaya tidak dikorupsi. Iya. Karena utang ini betul-betul, karena sekarang begini, dengan gampangnya mendapat utang dengan bunga tinggi, maka seakan-akan tidak ada batasan untuk mendapatkan uang. Ya kan Pak? Saya ini umur 24 tahun pimpro bantuan luar negeri. Itu sampai ke saya presentasi ke Bappenas, Setnek, Menteri Keuangan, ke Itali, ke CGI, mempresentasikan proyeknya. Baru disetujui dengan bunga 0,25%. Nah, itu cara mana. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus betul-betul membentuk tim khusus untuk membenahi masalah utang ini. Nggak bisa diserahkan lagi kepada karena diserahkan kepada yang lama. Karena kenapa? Kalau Anda serahkan ke yang lama, maka dia gunakan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya yang selama ini sehingga tidak bisa terselesaikan. Nah, jadi puncak persoalan sekarang ekonomi yang ini sekarang tuh beban utang yang dibikin oleh duet Mulyono Mulyani selama 10 tahun. Ini mungkin untuk ilustrasi. Utang yang di Pak Harto project pembangunan, betul, itu pun harus ada setidak-tidaknya 15% dana pendamping rupiah. Artinya boleh ngutang tapi ada kita juga punya juga bagian dari ini. Ini untuk ilustrasi kepada para pemirsa ya. Jadi misalnya di tahun 2025 yang berjalan ini rencana nambah utang itu kurang lebih 715 triliun Pak Didu. Defisitnya 660 tapi nambahnya 715. Tetapi membayar cicilan kurang lebih 800, bisa 825 malah. Berarti 8 tambah 7 1.500 triliun. Berarti harus mencari utang 1.500. Nah 1.500 ini terutama sekali surat utang kan, nah 80%-nya. Nah menurut penilaian Pak Didu ya ini di 800 ini akibat dulunya ngawur, gitu loh kan begitu toh. Jadi kita dan kengawurannya dilanjutkan, ditempel ini. Nah yang tambahan lain ini juga selain nyicil ini, jangan-jangan di yang 700 baru ini juga ada tambahan lagi. Nah itu jadi maka merombaknya ya Pak Didu, Pak Antoni ini dari kita kalau berutang itu benar-benar butuh kan kira-kira gitu. Dan pengertian butuh garis besarnya jelas oleh Pak Antoni harus butuh untuk membangun perekonomian, untuk membangun kesejahteraan rakyat dan untuk masa depan kita. Itu dari sisi itu. Lalu dari sisi beban supaya ilustrasinya Pak Didu ini kena. Ini kita bayar di tahun ini 560 triliun. Itu dengan rata-rata 7%. Kalau bisa diturunin jadi 2%, mungkin ekstrim. Jadi 3,5 dulu. Berarti kan separuh. Berarti kita bayarnya hanya kalau 500 berarti hanya 280, dapat duit 280. Kalau programnya bisa menjadi 2% di tahun depan, kita akan mengirit kurang lebih 400 triliun. Saudara bisa bayangkan pengiritan bayar bunga utang dari 600 menjadi 200 atau 250 dan itu meskipun ini ilustrasi, tapi kan beberapa langkah bisa dilakukan Pak, termasuk kalau saya tidak salah itu bisa di-manage. Ya nggak apa-apa BI ikut, tapi ikut dalam konteks ini. Bukan BI ikutan mempertahankan bunga 6-7%. Nah yang lain lagi dari pembicaraan sebelumnya Pak Didu, itu bukan dinikmati rakyat, nah, tapi dinikmati ya orang berpendapatan atas atau perusahaan-perusahaan yang juga dimiliki orang berpendapatan atas. Di situ masalahnya. Maka relevan kata Pak Antoni tadi, ya pajak itu tidak hanya soal jumlahnya Pak ya, tetapi soal dia harus berfungsi redistribusi. Jadi gini, terakhir saya bilang, tingginya bunga utang itu adalah sentral dari semua biaya ekonomi tinggi. Karena kenapa? Sun 7, pasti bunga bank minimal 9 dong. Kalau ditambah biasanya 4% di atas berarti 11 dong. Iya betul. Oke. 11 bunga kredit. Bunga kredit. Kredit investasi. Kredit modal kerja biasanya tambah 3 lagi, 15. Ini yang menyebabkan semua harga naik. Iya betul ini. Kalau ini turun menjadi 2, maka ini bunga bisa di 7. Iya betul. Di 7. Ini saya insinyur saya. Tapi saya masih bisa mengerti ekonom. Ternyata cuma gitu aja. Ekonom yang sono. Nah, jadi itu yang kerok semua ini adalah bunga sun yang terlalu tinggi menyebabkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau Pak Prabowo menyebabkan ingin tumbuh tinggi, maka kalau bunga sun makin tinggi seperti ini, maka orang ngapain investasi di Indonesia? Investasi di Malaysia aja.
yang lebih bunganya lebih rendah di Vietnam. Oke. Saya tambahkan sedikit. Jadi Indonesia satu adalah benchmarknya tentu saja yang tadi SUN dan sebagainya itu, BI rate dan sebagainya. Yang kedua adalah ini kita punya perbankan ngambil untung itu nggak kira-kira. Itu yang dinamakan net interest margin. NIM ya. NIM. NIM-nya kita itu bisa sampai sebelumnya itu sampai 8%. Bayangkan, dia menarik NIM itu kan berarti cost of dia, enggak dia punya cost of fund, dia punya deposito dan sebagainya lah ya, dia dapatkan di blended gitu dengan yang berbunga dengan tidak berbunga. Itu palingan cuma 2%. Lalu dia mengutangkan 10% dampak dari SUN atau apapun tadi kan gitu kan. Jadi gitu. NIM itu bisa sampai 8%. Ini yang high cost itu. Nah, di sini juga di satu pihak adalah mengenai negara, di lain sisi adalah mengenai kepada masyarakat, korporasi ya yang tadinya kalau kita bandingkan dengan misalnya Singapura, NIM itu dia cuma 2%. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita bilang beli mobil, kredit mobil, bunganya berapa? Ya udah besar sekali. Terus makanya kasihan nih kita punya si yang driver online. Dia harus itu. Nah, itu yang dampak pada masyarakat. Terus sedikit lagi. Terus mengenai KPR, kepemilikan rumah. Itu berapa? Kita ini KPR itu kalau kita lihat mengenai suku bunga seperti yang sekarang kita ada, orang Eropa itu pada bingung. Kok bisa beli rumah setinggi gitu kan? Luar biasa. Gitu. Dulu, waktu belum ada SUN tinggi begini, waktu bunga utang masih 2%, itu NIM-nya bank tuh 4%. Sekarang kan nggak mungkin dia jual di bawah SUN. 7% pasti nambah lagi 2. Ya kan? Karena kalau saya pimpinan bank, kalau hanya 7 gua simpan aja di SUN. Ngapain nyalurin kredit? Ngapain nyalurin? Itu terjadi itu. Sekarang udah banyak sekali dia simpen di situ. Jadi, biang kerok semua persoalan ekonomi mahal ini adalah kebijakan Sri Mulyani yang menyebabkan bunga SUN, bunga utang 7% membuat semua rakyat Indonesia. Dan itu secara teknis memang BI rate nggak bisa dipaksa turun karena harus mengamankan SUN-nya. Kalau nggak SUN-nya nggak laku gitu kan, harus ada kebijakan. Jadi ada yang menambahkan nggak ini Pak? Nah, demikian ya. Jadi kita sudah mendengarkan ini pesan yang paling utama dari kedua narasumber kita ini adalah jangan melihat persoalan utang pemerintah ini hanya urusan pemerintah, urusan catatan-catatan saja, nggak terkait dengan saya. Kadang di kanal saya masih ada yang komen begitu, Pak. Nah, padahal dari penjelasan tadi sudah cukup jelas bahwa justru itu yang mengakibatkan kondisi-kondisi yang Ibu Bapak hadapi sekarang. Karena pemerintah kesulitan fiskal, kemudian melakukan kebijakan perpajakan yang tidak textbook lah kan, itu untuk redistribusi, tapi memaksakan biar dapat, juga memaksa transfer ke daerah menjadi lebih sedikit, akibatnya daerah suruh cari duit, lalu ada soal seperti PBB itu. Kemudian juga, ini panjang cerita kan, soal biaya kesehatan, biaya pendidikan, tadi malah Pak Didu dengan ekstrim menunjukkan soal kurang lakunya pisang goreng, bakso, dan sebagainya. Dan Pak Antoni mengingatkan kita juga bahwa KPR yang dibilang dengan subsidi macam-macam pun, itu sebenarnya masih ketinggian bunganya. Itu akibat kita punya beban utang yang besar. Kalau ini tidak diselesaikan, masalah-masalah lain ini nyaris tidak bisa diselesaikan dan tidak tertutup kemungkinan kita mengarah kepada krisis utang, gitu ya. Nah, belum, tapi bisa mengarah. Karena itu kita, ya tapi seperti kata Pak Antoni, tugas kita ekonomi kan menyampaikan kritik saja. Ya didengar, syukur, nggak didengar ya kebangetan sebetulnya. Bahwa kalau tidak segera pemerintahan Prabowo ini membenahi paradigma, kebijakan, pola di titik sentralnya utang, maka perekonomian kita terancam bahaya di tahun-tahun mendatang ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Didu.